Assalamualaikum sobat, terima kasih telah mampir ke channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Mari berbagi kebaikan. Sahabat, fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tidak termakan fitnah Dajjal. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu, dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman. Paling tidak, umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Di dalam sebuah buku, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad berdasarkan nas yang ada 7 pengikut Dajjal. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan ialah sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Penyebutan orang-orang Yahudi dikaitkan dengan Dajjal sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman, bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriah saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya, yang menggambarkan kepandiran. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termasuk fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki.
Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya, api diperlihatkan menjadi air. Sebaliknya, air diperlihatkan bagai api. Yang kelima, setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah tukang sihir. Tukang sihir seperti dukun dan sebagainya. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Yang ketujuh, pengikut hawa nafsu. Mengikuti Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, mereka maka juga terkena imbasnya. Sahabat, dari ketujuh orang pengikut Dajjal, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia. Tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Bagi wanita, juga mempersiapkan diri dari sebagian fitnah yang bisa menggelincir, atau bagi orang tua menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tidak gampang termakan fitnah Dajjal. Demikian, jangan lupa menjauhkan diri dari langkah-langkah setan dengan sihir dan hawa nafsu. Oke sahabat, terima kasih telah menonton channel kami. Apabila bermanfaat, tolong subscribe, like, share, and comment. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan melancarkan rezeki kita, melindungi dari fitnah-fitnah duniawi, melindungi dari setan dan hawa nafsu yang semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.